Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi sobat. Pemirsa yang budiman, untuk saat ini kami akan menyampaikan satu materi terkait dengan perbuatan yang tergesa-gesa. Tapi yang akan saya sampaikan adalah perbuatan yang tergesa-gesa namun akan mendapat kesunahan Nabi Muhammad SAW. Sering sekali manusia itu terburu-buru untuk marah tanpa harus didahului dengan tabayun. Sering orang itu terburu-buru untuk memfitnah tanpa mencari asli dari apa yang dikatakan oleh banyak orang. Terkadang manusia itu sering mudah marah, terburu-buru marah tanpa melihat penyebabnya. Oleh karena itu, sebagai pengingat kepada kita semua bahwa perbuatan yang terburu-buru, tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan. Tetapi ada beberapa hal, perbuatan yang terburu-buru justru akan mendapat kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadhi'a. Tindakan terburu-buru itu merupakan perbuatan setan. Tetapi ada 5 yang tindakan terburu-buru tersebut itu justru akan mendapat kesunahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Kita disegerakan untuk menyuguh tamu ketika kita kedatangan tamu, apalagi tamu itu menginap, maka segeralah kita itu menyuguh tamu. Karena ketika tamu itu datang ke rumah, sebenarnya tamu itu apabila kita kasih hidangan, kita kasih minum, maka rumah kita yang didatangi oleh tamu itu kedapatan rizki. Dan ketika tamu itu keluar dari rumah, maka sebenarnya akan menghilangkan atau menghapus dosa antara yang bertamu dengan orang yang ditamui. Oleh karena itu, mari kita bersegera untuk menyuguh tamu ketika kita kedatangan tamu di rumah. Wa idza dakhala dhaifu ala baiti dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharajat bi maghfirati. Yang kedua, wa tajhizul maiti idza mata. Jadi kita disuruh untuk segera merawat jenazah ketika ada orang mati. Wa tajhizul mayyiti idza mata. Orang terkadang menunggu dalam perawatan itu, ada keluarga yang masih jauh, mungkin di Bekasi, di Tangerang, atau mungkin di Bandung. Untuk penguburan itu menunggu dari keluarga yang jauh. Padahal sebenarnya kesunahannya adalah ketika ada orang meninggal itu sesegera mungkin untuk dirawat sampai dikubur tanpa harus menunggu keluarga yang jauh. Nah, sekali terkadang ketika ada orang tua yang sakit, baik opname atau sudah sakit menua, yang sudah lama di rumah dirawat, anak itu tidak sempat pulang untuk menjenguk atau membesuk atau ikut merawat karena kesibukan. Tetapi ketika orang tuanya meninggal, mereka pada nangis meminta supaya penguburannya menunggu dia sampai ke rumah. Lah, padahal ini malah justru menunda dan akhirnya kesunahannya itu berkurang. Oleh karena itu, ketika ada orang meninggal dunia, segera mungkin untuk dirawat sampai ke penguburan. Itu tindakan yang terburu-buru mendapat kesunahan. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagot, yaitu menikahkan anak perempuan yang sudah balik. Anak perempuan yang sudah balik itu banyak fitnahnya daripada laki-laki yang sudah balik. Maka andaikan punya anak perempuan yang sudah balik, tentunya bukan hanya sekedar balik, orang itu sudah sampai baik dalam hal pemikirannya sudah matang, dia juga sudah mendapat pekerjaan, maka janganlah ditunda
atau menunggu umur dengan target 25 atau 30. Ketika sudah punya gambaran terkait dengan pasangan hidup dan dia juga sudah kelihatan dalam hal pola pikirannya matang, maka segeralah untuk dinikahkan, karena itu kesunahan. Dan orang tua yang menikahkan anak ketika sudah balik sesegera mungkin, nanti di akhirat orang tuanya itu punya ciri khas, yaitu seperti orang yang memakai mahkota. Itu menunjukkan bahwa ketika di dunia itu mempunyai anak perempuan, dan anak perempuannya itu tidak sampai terkena banyak fitnah dikarenakan disegerakan untuk dinikahkan. Yang keempat, wattaubatu minad danbu idza faroto. Jadi orang itu yang keempat, tindakan terburu-buru yang disunahkan adalah segera untuk bertaubat ketika dia terlanjur untuk berbuat dosa. Wattaubatu minad danbi idza faroto. Orang itu terkadang lengah atau mempunyai panjang angan-angan tulu amal, melakukan perbuatan dosa dengan angan-angan dia akan berumur panjang, dia akan sadar, dia akan bertaubat ketika nanti sudah berusia tua, ketika dia menjelang nantinya meninggal dunia. Padahal orang yang ketika melakukan perbuatan buruk tidak segera untuk bertaubat, Allah itu sudah menunggu, memberikan waktu supaya manusia itu menyadari, supaya manusia itu bertaubat, supaya manusia itu bisa introspeksi diri. Tetapi manusia terkadang lalai, dia tetap melakukan perbuatan dan susah untuk bertaubat. Bahkan ketika sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa, untuk keluar atau untuk bebas dari perbuatan yang dosa itu sangat sulit, karena sudah akan menjadi karakter dan kebiasaan. Oleh karena itu, mari kita melakukan perbuatan yang tergesa-gesa untuk bertaubat ketika kita sudah terlanjur untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita terlena dan justru asik dengan perbuatan yang dosa. Yang terakhir adalah wa qada'i daini idza faroto. Wa qada'u daini idza faroto ini adalah kita itu segera untuk membayar hutang ketika sudah pada waktunya membayar hutang atau sudah punya kewajiban. Orang suka menunda untuk membayar hutang atau tanggungan, sehingga sebenarnya Allah itu akan memudahkan seseorang ketika punya tanggungan apabila dia itu punya niat untuk segera membayar, segera melunasi. Seringnya seseorang itu adalah menunda. Dan orang yang sudah menunda itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru tidak diberi jalan yang mudah. Maka apabila kita mau mengamalkan kesunahan Nabi Muhammad, segeralah kita itu untuk membayar hutang, janji, tanggungan ketika sudah pada waktunya. Ini ada 5 hal perbuatan terburu-buru atau tergesa-gesa yang justru akan mendapat kesunahan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semua, dan kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.